Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya beliau adalah anak keturunan dari dua laki-laki yang akan disembelih, Abdullah bin Abdul Muttalib yang merupakan ayahanda Rasul, dan juga Nabiullah Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu bagaimana kelanjutan kisah tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Nabiullah Ismail alaihissalam wafat pada tahun 1779 sebelum Masehi dan dimakamkan bersama ibundanya Siti Hajar di Hijr Ismail. Kepemimpinan kota Mekah pun turun kepada anak beliau yang bernama Nabi bin Ismail. Hingga beberapa tahun ke depan, kepemimpinan kota Mekah dipegang oleh anak dan cucu keturunan Nabiullah Ismail. Hingga suatu saat, Mudzath bin Amr al-Jurhumi mengambil alih kepemimpinan kota Mekah. Lalu timbullah konflik peperangan antara Bani Qaturah yang merupakan penduduk lokal Mekah yang dipimpin oleh As-Samaidah, dan peperangan pun dimenangi oleh Bani Jurhum. Kepemimpinan yang lama dipegang oleh Bani Jurhum menimbulkan tindakan zalim yang mengambil kekayaan Mekah dengan semena-mena. Hingga hal tersebut dilihat oleh Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah dan Qubzan dari Khuza'ah, yang akhirnya peperangan pun timbul antara mereka. Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah dan Qubzan dari Khuza'ah memenangkan peperangan tersebut dan berhasil mengusir Bani Jurhum dari Mekah kembali ke kota Yaman asal mereka. Kemudian Amr bin Al-Harth bin Mudzath al-Jurhumi keluar dari kota Mekah dengan membawa 2 patung emas kijang dan juga 2 tiang penyanggah Ka'bah. Beliau mengubur semua benda-benda tersebut di sumur Zamzam dan menutupnya hingga sumur Zamzam pun tidak terlihat kembali. Otoritas Qubzan dari Khuza'ah pun ditunjuk sebagai pengelola Baitullah dan bukannya Bani Bakar bin Abdul Manaf. Orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut adalah Amr bin Al-Harth al-Ghubsani. Sedangkan orang Quraisy hanya merupakan kelompok-kelompok kecil yang tinggal di suku mereka, Bani Kinanah. Ketika Bani Quraisy sudah semakin kuat di bawah pimpinan Qusay bin Kilab, terjadilah peperangan merebut kekuasaan dari Bani Bakar dan Qubzan dari Khuza'ah. Qusay bin Kilab pun menjadi pemimpin pertama Bani Quraisy yang berkuasa atas Mekah. Hingga suatu saat ketika Qusay bin Kilab wafat, terjadilah perselisihan dan kekuasaan pun dibagi dua. Bani Abduddar yang merupakan keturunan Qusay bin Kilab memegang kendali atas Baitullah dan juga panji peperangan, serta Bani Abdul Manaf memegang kendali penjamuan jamaah haji. Bani Quraisy pun menguasai kota Mekah turun-temurun hingga akhirnya Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Rasulullah SAW menjadi pemimpin kota Mekah. Hingga suatu saat ketika Abdul Muttalib sedang tertidur di sisi Hajarul Aswad, beliau pun bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian berkata, "Galilah Thaibah." Abdul Muttalib pun berkata, "Apa itu Thaibah?" Lalu orang tersebut pun pergi dan Abdul Muttalib pun terjaga dari mimpinya. Lalu keesokan harinya bermimpi didatangi oleh laki-laki yang kemarin mendatanginya dan berkatalah, "Galilah Barra." Abdul Muttalib pun bertanya, "Apa itu Barra?" Lalu laki-laki itu pun kembali pergi meninggalkannya. Hingga keesokan harinya kembali Abdul Muttalib bermimpi bertemu dengan laki-laki tersebut dan berkata, "Galilah Al-Madunah." Apa itu Al-Madunah? Laki-laki tersebut pun pergi. Hingga hari keempat Abdul Muttalib pun bermimpi yang sama, bertemu dengan laki-laki tersebut dan berkata, "Galilah Zamzam." Apa itu Zamzam? Maka laki-laki tersebut berkata, "Air Zamzam tidak akan pernah habis. Airnya melimpah dan memberi minum kepada jemaah haji yang agung. Zamzam terletak di galian burung gagak hitam di rumah semut." Dalam proses pencarian sumur Zamzam tersebut, Abdul Muttalib pun bernazar kepada Allah bahwasanya apabila ia dikaruniakan 10 orang anak laki-laki, maka ia akan menyembelih salah satunya. Sumur Zamzam pun ditemukan di antara 2 berhala, Isaf dan Naila. Proses penggalian sumur pun berlangsung hingga ditemukan 2 patung kijang emas yang dahulu ditinggalkan oleh Bani Jurhum, dan peninggalan Bani Jurhum pun dibagi 2. Patung kijang emas kembali ke Ka'bah, sedangkan kekayaan lainnya menjadi hak Abdul Muttalib. Proses nazar pun dilaksanakan. Pengundian 10 anak laki-laki Abdul Muttalib dilaksanakan hingga akhirnya keluarlah nama Abdullah yang merupakan ayah Rasulullah yang akan disembelih.
suku Quraisy pun menentang. Lalu Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr Al-Makhzum bin Yaqazah berkata kepada Abdul Muttalib, "Demi Allah, janganlah engkau lakukan. Sebaiknya engkau temui dukun wanita dari Hijaz dan dengarkan apa pendapat beliau. Apabila beliau menyuruhmu untuk menyembelih, maka laksanakan." Pergilah Abdul Muttalib beserta rombongan. Lalu dukun tersebut berkata, "Bayarlah diat untuk saudaramu." Pada saat itu, diat berupa 10 ekor unta. Lalu Abdul Muttalib pun mengganti diat Abdullah dengan 10 ekor unta. Diundi hal tersebut. Lalu Abdullah pun masih keluar namanya untuk disembelih. Maka ditambah kembali menjadi 20 ekor unta. Kembali nama Abdullah yang keluar dalam undian tersebut. Ditambah 30, 40, sampai dengan 90 ekor unta. Nama Abdullah masih keluar sebagai yang harus disembelih. Hingga akhirnya diat pun ditambah menjadi 100 ekor unta. Dan nama unta pun keluar untuk disembelih. Akhirnya Bani Quraisy pun berkata kepada Abdul Muttalib bahwasanya Tuhanmu telah ridha, dan 100 ekor unta pun disembelih untuk dibagikan kepada warga Mekah dan sekitarnya. Demikianlah kisah dua laki-laki yang akan disembelih, yang merupakan nenek moyang Rasulullah Ismail alaihissalam dan juga ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada kisah selanjutnya. Assalamualaikum.